Di dalam gelap, orang menyalakan lampu, tapi terang yang sejati ada di dalam batin. Untuk itu, engkau tidak perlu menyalakan lampu di depannya. Terangilah batinmu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif ibrahimakumullah ilahi anta masyhudi wa ridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, Sigar Penjalin dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini saya melihat komentar-komentar yang ada di channel Sigar Penjalin kebanyakan memiliki komentar-komentar yang sifatnya kebingungan terhadap ilmu-ilmu hakikat. Bagaimana mencapai ilmu hakikat yang tertinggi itu masih banyak yang kebingungan. Untuk itu di malam hari ini spesial akan saya berikan nasihat kebatinan. Semoga batin kita ini senantiasa menerima dan melepas daripada kezahiran yang sifatnya menipu, dalam arti tipu daya dari batin, dalam artian tipu daya zahir untuk batin itu sendiri. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat kebatinan. Batin kita seperti cermin. Ketika dihadapkan ada sebuah gunung, nampak bayangan daripada gunung itu. Ketika ada air, nampaklah air itu. Apabila ada debu tebal di permukaannya, kita jadi tidak mengetahui apa yang ada di hadapannya. Jika kita dapat menjaga batin agar suci dan bersih, maka apapun yang ada di sekitar kita akan selalu nampak indah dan baik. Batin manusia seperti air, lemah dan lembut nampaknya, tapi mengandung kekuatan besar yang tidak terkira. Batin juga seperti tanah lapang. Jika ditanami benih unggul, engkau akan mendapatkan hasil panen yang sangat banyak dan baik. Jangan khawatirkan surga dan neraka, karena sesungguhnya surga dan neraka diciptakan oleh perbuatan kita sendiri. Yang harus lebih ditakuti adalah kemerosotan daripada batin kita itu sendiri. Pengendalian kita akan menjaga batin agar tidak tercemar oleh pikiran yang buruk. Jika batin bersih, kejahatan tidak akan menghampiri. Apabila pikiran baik, setiap hari dalam hidupmu akan menjadi hari baik. Ketika setiap saat dijalani dengan penuh perhatian, maka setiap waktu, arah dan tempat menjadi penuh makna. Tekad yang sesuai dengan jalan harus dikembangkan dan diperdalam. Jika tidak, maka kajian yang mendalam atas kitab suci dan teori filsafat hanya akan menghasilkan bayangan bulan di dalam air, bunga di dalam cermin, bayang-bayang semu yang tiada nyata dan kosong. Latihlah batinmu sehingga sebening rembulan, di mana ada air bayang-bayang bulan nampak di sana. Batin juga harus seperti langit. Ketika mega-mega merebak, tampaklah langit yang bersih. Tempalah batin dan jasmanimu sehingga ia laksana rembulan yang bercahaya, lembut dan indah. Luaskan wawasan batinmu dan nyalakan cahaya kebijaksanaanmu. Terangilah keluarga, masyarakat dan setiap orang yang berhubungan denganmu seperti cahaya bulan yang sejuk dan menyegarkan. Batin ini seperti cermin, meskipun bayangan yang dipantulkan selalu berubah-ubah, permukaan cermin tetap tidak berubah. Lingkungan sekitar kita berubah, tetapi batin tak akan pernah berubah. Apabila batin terus-menerus berpaling pada dan mengikuti kondisi-kondisi di luar, seseorang dapat tergoyahkan
hanya karena gosip dan kehilangan kendali dirinya. Ketika cermin digunakan untuk melihat bayangan suatu benda, cermin dan benda itu harus ditaruh dalam suatu jarak tertentu agar bayangan yang dihasilkan nampak dengan jelas. Jika jaraknya terlalu dekat atau terlalu jauh atau cermin itu tertutup debu tebal, maka cermin yang paling bagus pun tidak dapat memantulkan bayangan benda. Dengan hubungan antara manusia dan pikirannya seperti benda dan sebuah cermin. Di satu pihak kita membutuhkan kearifan dan kemampuannya untuk mengenali fakta dan hukum-hukum alam. Tetapi di lain pihak kita juga perlu mengambil jarak dari pikiran kita sendiri, jika tidak ingin dikuasai olehnya. Mereka yang lengah akan tercemar oleh pikirannya sendiri, sedangkan yang mengambil jarak akan memperoleh pandangan terang. Andaikan setiap jalan mengantar ke kedamaian abadi, orang yang kurang bersemangat, labil, hanya mencari kesenangan dan pikirannya tidak terpusat, tetap saja tidak akan mencapainya. Batin itu terombang-ambing ke atas dan ke bawah, tenggelam dan terapung tiada henti. Ia tenggelam saat ia membuang-buang waktu dengan percuma, dipenuhi energi-energi negatif seperti kemarahan, kemalasan, gemar tidur dan enggan melatih kesucian. Ia terapung dalam gelombang pikiran-pikiran buruk yang tiada henti, tanpa melepaskan. Dua keadaan batin ini tertutup jalan menuju batin yang hening. Ketimbang gelisah dan bersedih, gunakanlah potensi batinmu secara positif. Penyakit jasmani sudah mudah diobati, tetapi penyakit batin sungguh menakutkan. Ia sakit tidak dapat merasa tenang ketika berjalan, berdiri, duduk, ataupun berbaring. Sekujur tubuhnya terasa tidak nyaman, sukar baginya untuk memejamkan mata untuk tertidur. Penyakit jasmani bagi orang kaya dan berkuasa adalah rasa takut kehilangan apa yang mereka miliki. Sedangkan bagi orang miskin dan lemah adalah rasa haus untuk memperoleh apa yang tidak mereka miliki. Baik takut kehilangan maupun kehausan untuk memperoleh, keduanya sama membuat kita menderita. Jika engkau tidak terikat pada suatu apapun, maka batinmu tidak akan terbelenggu oleh konsep untung rugi yang menyertainya, dan dengan sendirinya terbebas dari belenggu dan noda. Demikianlah batin orang bijaksana, tujuan dari mereka yang menempuh daripada jalan yang suci. Bila engkau melihat sesamamu dengan batin jernih, setiap orang adalah jernih. Dan bila engkau melihat dengan batin keruh, maka setiap orang adalah keruh. Batin orang awam membeda-bedakan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam berlatih, orang awam menginginkan hal-hal gaib dan besar. Karena itulah batin mereka semakin kacau. Mereka hanya mondar-mandir di depan pintu gerbang kebenaran. Sesungguhnya mudah saja memperoleh batin yang hening, cukup dengan melenyapkan noda keserakahan. Batin yang awam terbelenggu, ternoda, dan terikat pada banyak hal. Batin yang bersih tanpa noda memungkinkan tumbuhnya benih kejernihan hakikat batin semua makhluk. Tidak ada perbedaan antara batin orang awam dengan batin orang jernih. Jernih tidak memiliki lebih dari sepasang tangan dan sepasang kaki. Perbedaannya adalah bahwa batin orang yang jernih itu bersih tanpa noda, hening dan alami. Batin orang awam dipenuhi debu, keinginan yang sedikit demi sedikit menutupi hakikatnya yang asli. Di dalam gelap, orang menyalakan lampu, tapi terang yang sejati ada di dalam batin. Untuk itu, engkau tidak perlu menyalakan lampu di depannya. Terangilah batinmu sendiri. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Itulah makna daripada batin, dalam artian sering saya katakan untuk sering-sering bercermin dan bersihkan cerminmu wahai saudaraku. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wan nur fi haqqi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.